Pertama, saya sering mendengar cerita-cerita seperti ini. Ada yang kaya instan dengan melakukan ritual. Ada yang kaya raya karena melakukan apa istilahnya tapak, menggunakan sesajen, akhirnya mendapatkan harta yang dia mau, akhir kaya raya. Ini ada lagi jual sate gagak, Bang. Selain penasaran pun, saya emang pengen tahu seperti apa sih sosok paranormalnya, sesakti apa dan sekuat apa. Mentang-mentang saya mungkin penampilan seperti orang gembel, orang nggak punya, lugu, kecil, hitam, tapi kan saya punya akal logika. Itu dia, Bang. Saya punya dasar iman, saya punya kekuatan nyali. Saya jualan nyali saya, Bang. Benar. Kesempatan nih mendapatkan uang yang halal karena saya kerja. Betul kan? Tanpa melakukan persugihan. Tanpa melakukan persugihan. Iya. Saya cuma jualan selayaknya orang jualan. Hasil atau enggak hasil, laku atau enggak lakunya dagangan bukan. Iya, benar. Dia bilang ada durasi. Pak, dari jam 12 sampai jam 3. Jawaban saya, sampai besok pagi pun boleh. Asal dibayar duluan. Iya, dibandingkan saya kerja kuli bangunan dibayar sekian, lebih baik saya kerja dari jam setengah 12 sampai jam 3. Betul. 3 jam saya dapat uang yang saya mau. Tapi deal-dealan waktu itu belum deal, Bang. Berapa deal? Abang minta berapa? Waktu itu berhubung saya ngelihat si pendana juga bawa mobil, terus sok banyak uang, tapi masih kurang. Saya kalau ngelihat dia, Bang, mobil punya, uang modal ada, kenapa nggak jualan? Contoh ya misalnya tukang bakso atau franchise dengan perusahaan lain. Betul, itu logika. Iya. Itu nyata, lebih real ya, Bang. Nah, atau dia bisa sewa toko, jualan apa? Kalau emang nggak bisa jualan, bisa mempekerjakan orang, gaji orang tiap bulannya. Saya tembak, Bang, saya ponis, Bang, agar saya istilahnya dapat uang dia. Karena permainan ini saya paham. Saya paham, karena saya udah emang dianggap lugu dan nggak paham hal seperti ini. Saya punya modal nyali karena saya yakin ditinggalin sama mereka. Mereka mantau dari jarak jauh. Betul nggak? Betul. Saya jual nyali. Betul. Saya bilang ini bagian pendananya ya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Sekali lagi nih sebelum saya pulang, karena habis ini saya cuma pulang ke sini lagi 2 jam sebelum mulai. Saya minta bayaran dari Bapak 40 juta. Silahkan Pak ditawar. Enak gak? Betul lah. 40 juta Pak dalam jangka dari jam 12 sampai jam 3. Dari saya, uang dari Bapak nih sekarang ini yang ada di rekening ataupun bawa cash saya nggak tahu. Bapak kesini pun nggak bawa uang pun saya nggak tahu. Betul. Saya butuh 40 juta. Silahkan ditawar. Belum ada penawaran. Mereka tidak berani, Bang, ya? Nggak berani nawar. Saya sendiri yang menyebutkan nominal. Iya, betul. Mampu berapa, Pak? 5 juta, 10, atau di bawah 5? 1 juta, 2 juta, 3 juta. Kalau 1 juta, 3 jam anggaplah sejamnya saya 1 juta, 3 jam. Siapkan Pak separuhnya. Saya mau pulang, mau kasih uang pekerjaan saya, bawa pulang ke rumah. Setelah saya sampai rumah, kasih uang itu ke keluarga saya. Betul. Saya datang ke sini pun tenang. Saya janji sebelum jam tayang, sebelum jam dimulai ritual, 2 jamnya saya udah sampai ada di sini lagi. Oke. Berarti intinya mereka tidak mau memenuhi syarat tersebut, Bang. Dia tidak mau memenuhi persyaratan saya. Yang sedangkan persyaratan ini kan nggak ada di apa istilahnya di persyaratan ritual mereka. Ini cuma persyaratan saya. Saya butuh uang hari ini. Ya, kalau buat saya. Kalau secara logika mungkin kalau memang itu bisa membuat mereka kayak ratusan juta ya, Bang, ya. Harusnya dia mau. Harusnya mau untuk membayar 40 juta. Benar ya, harusnya mau. Harusnya mau. Ya. 40 juta loh. Betul, harusnya mau. Harusnya mau. Nah, kenapa? Ini dia enggak. Kenapa? Kenapa dia tidak mau? Kan itu kita. Tebakan saya apa? Apa, Bang? Ini orang nggak punya uang. Oh. Modal bayar ritual buat dari mana?
hasil pinjam-pinjam atau patungan di 4 orang itu. Baru beli gagaknya. Nah, itu yang pertama prediksi saya. Yang kedua, mereka itu dapat hasutan dari orang-orang jual sate gagak itu bisa bikin dia kaya ke paranormal si ini, si A, si B. Saya ada kenalan paranormal yang udah terbukti. Mungkin di antara 4 orang ini satunya korban yang pendana ini. Saya tembak seperti itu. Prediksi gue yang kedua tuh. Yang ketiga, Bang, saya langsung vonis. Dalang dibalik semua ini siapa? Paranormalnya Bapak, saya bilang gitu. Betul. Saya bilang Bapak pintar, Pak. Membodohi orang yang pintar. Bapak lebih pintar dibandingkan orang pintar. Ya, betul. Ya. Dia orang pintar loh, saya bilang. Orang berpendidikan loh. Orang beruang loh. Ya. Yang sekarang mungkin saya nggak tahu. Mungkin dulunya dia karyawan kah, seorang bos kah, pemilik perusahaan kah, saya nggak tahu. Betul. Yang saya tahu dia adalah punya uang, punya modal. Atau dia lagi terlilit hutang dengan jumlah uang yang ada, pengen nutupi dari hasil jualan sate gagak. Saya nggak tahu, jadi saya mohon maaf ini ya, saya bilang. Jangan ada yang tersinggung. Jadi di sini kita bikin klarifikasi. Betul. Udah kepalang tanggung karena di awalnya juga panas gitu. Ya. Akhirnya mereka mulai ragu. Saya tembak sekalian. Dukunnya yang mana ini? Paranormal yang ini. Mohon maaf Pak, saya bertanya sebagai pendana, Bapak kan, saya bilang, udah ngasih uang belum? Tanda jadi kah? Mahar kah? Betul. Dia bilang udah. Berapa juta? Diam semua. Oh, sudah dikasih uang itu, Bang? Udah. Oh, Berapa juta? Saya bilang gitu kan. Tolong Pak, dikeluarkan uang yang sudah dikasihkan dia, taruh di depan sini. Separuhnya aja minimal. Sisanya Bapak yang dapat, karena ini bukan urusan saya sebenarnya. Saya ini cuma media. Betul. Udah berapa lama Bapak dapat media yang berani kayak saya sekarang ini? Dia bilang udah 3 bulan baru dapat. Pak, Bapak ngasih berapa juta ke sana? Kira-kira ini si Bapak, mohon maaf Pak, sebagai paranormal, uangnya udah habis kah atau masih ada sisa? Apa tembak gitu ya? Iya. Pasti dia Saya gituin. Karena saya juga pengen gitu loh. Nah. Saya datang ke sini nggak mau pulang tangan kosong. Betul. Semua kopi, rokok, makanan yang ada di situ kita nikmati bareng. Pulang pun saya pengen. Saya bilang gitu, teman saya ini orang susah. Bensin saya bensinin. Sebagai media nih, saya harusnya dia yang modalin, saya bilang. Ini saya bensinin. Pulang pergi, uang saya udah habis. Saya bilang, Pak, Bapak sakti kayaknya nih. Uangnya aja yang udah dikasihkan udah nggak kelihatan lagi sekarang. Udah ngilang. Dan di sana pasti tempatnya angker dan serem. Sesakti apa Bapak? Biasanya kalau paranormal dukun lah katakan ya. Iya. Jago santet dan yang lainnya. Udah itu Pak, si paranormalnya udah sampai gimana ya, udah geram banget ke saya gitu. Oke, benar, pasti. Udah geram banget ya. Udah bener-bener marah gitu. Dia bilang, Pak, coba, saya juga jujur masih penasaran dengan ilmu hal-hal seperti ini. Tes ke saya dong Pak. Jujur rasa takut manusiawi saya ada. Iya. Coba dong Pak, santet saya. Mumpung kita lagi ngumpul lagi. Berarti abang tantang lah dia ini ya. Santet saya dong Pak. Saya bilang gitu. Udah saya butuh, uang nggak bawa pulang, deal-dealan pun gagal, ya kan? Iya. Coba santet saya lah, buktikan ke tangan saya, kaki atau pokoknya jangan kepala atau anggota tubuh saya. Oke. Kaki atau tangan silahkan. Bapak mau santet yang belah mana? Bebas. Dia mesem-mesem baca mantra aneh, nggak tahu apa yang dia baca sih, cuma dakdikduk, rasa takut biasa ya. Ya pasti ada Saya manusiawi. cuma main otak, mikir, belum ada yang saya rasakan. Udah sekian menit juga nggak ada reaksi. Cuma istighfar, sholawat, sahadat, gitu-gitu aja apa yang saya bisa baca, saya baca. Betul. Kadang-kadang saya biarin, tanpa sahadat, tanpa sholawat, tanpa apapun saya biarin. Karena kurang lebih durasi dia itu hampir 20 menit. Saya gebrak dia Pak. Stop udah. Baca mantra dari kelamaan. Gak ada yang saya rasain. Gak ada yang saya rasakan gitu loh. Udahlah. Gitu kan. Dari tadi ngobrol kurang lebih dari ngaler ngidur ngobrol lebih dari 2 jam di sana.
uang receh ada yang 50, ada yang 20, ada yang 10. Saya terus terang pada mereka. Saya mau pulang, ini uang saya ambil. Perjalanan saya dari sini sampai rumah itu memakan waktu 2 sampai 3 jam. Oke. Buat bensin dan takut ada bocor kendala di Betul. kendaraan, saya ambil. Buat rokok entah istirahat saya ambil ya. Kalian ikhlas nggak ikhlas tolong diterimain. Ini tadi uang perdana apa uang paranormal nih? Ya, di situ saya ambil. Kalian semua harus ikhlas. Saya paksa untuk ikhlas. Saya ambil. Karena saya kesini bawa modal. Ini Betul. teman saya nggak bisa ngomong apa-apa sudah. Udahlah, saya bawa. Ya pulang. Tanpa ngomong bang. Teman saya di perjalanan sampai rumah nggak ada istirahat sama sekali. Uang masih utuh di kantong. Nggak ngomong apa-apa. Nggak berani karena malu itu dia ya. Malu atau apa Ya. saya nggak tahu. Itu ini sahabat-sahabat Royal, kisah nyata ya Bang ya yang dilakukan oleh Bang Harun untuk mendapatkan uang gaib dengan menjual sate gagak, tetapi orangnya itu tidak mau untuk keluar modal untuk membayar duluan intinya ya, Nah, Bang, ya. membayar duluan buat saya. Ya. Karena saya jual jasa, jual nyali. Betul. Nah. Karena risiko itu sangat besar untuk Iya, penjualan. kalau saya suruh jual sate, saya bukan karyawan mereka. Iya lah, benar. Karena risiko itu sangat walaupun itu benar terjadi akan keluar uang gaib itu, mungkin risiko kita itu sangat besar. Betul. Kan gitu, Bang. Nah, gitu kan. Apakah kita akan terkena serang-serangan dari gaib? Kita kan Allah alam di situ Bang ya, karena gaib ini tidak bisa kita lihat dengan serangan Betul. mereka kan begitu, Bang. Terus abang sendiri, mohon maaf bang nih, sama podcast seperti ini, pernah dengar nggak mungkin dari informasi media sosial bahwasannya ada loh orang yang terkabul doanya, permohonannya, hajatnya dengan menjual sate gagak gitu. Udah pernah dengar belum? Belum Bang, sampai Baru- saat baru kali belum. ini nih. Baru kali ini Bang aku untuk mendengarnya, makanya aku sangat tertarik sekali ya dengan tadi saya telepon abang ada cerita seperti itu, makanya saya datang ke tempat abang untuk mengungkap atau mengupas lebih lanjut seperti apa sih penjualan sate gagak tersebut. Oke, sahabat-sahabat Royal, mungkin sampai di situ dulu. Dengan Bang Harun saya bercerita untuk membongkar atau menggunai logika Anda Betul. untuk menjual sate gagak dengan uang-uang gaib yang keluar katanya. Ini sudah ada bukti, tetapi orang yang meyakinkan beliau ini tidak mau keluar uang duluan untuk membayar beliau. Makanya tidak terjadilah penjualan sate gagak tersebut. Nah, Kan begitu. betul. Oke, kita akan bahas lagi, mungkin banyak sekali cerita-cerita dari Bang Harun ini. Nanti kita akan membahas lagi tentang dia sudah sampai ke Malaysia untuk mengekspor dia, sampai memutar Pulau Jawa juga sudah dilakukannya. Mungkin kita akan bertanya-tanya lagi nanti di episode selanjutnya. Terima kasih Bang atas informasinya. Oke, sahabat-sahabat Royal, gunai logika Anda untuk melakukan sesuatu hal yang tidak Masuk akal. yang tidak masuk akal di luar logika Anda. Ketemu lagi nanti dengan saya, Roy Pradana Cakra Jiwa. Saya Harun, si sang penakluk. Satu hati, satu rasa, Cakra Jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam logika, salam rahayu, salam sejahtera, salam nama budaya.